waktunya berarti. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Tapi untuk fans Liverpool nggak otomatis jadi langsung kangen Pep dong. Wajar. Bukan, Pep, Klopp. Ya, Klopp. Namanya juga proses kan. Jadi kalau kalah di kandang ya wajar lah. Yang nggak wajar itu Rashford ya, seorang striker yang baru cetak gol lagi setelah terakhir kali itu bulan Maret. Lama banget. 100 berapa? 89 hari. Iya, Berapa kurang cukup lebih lama ya? Lama banget. Cetak gol keren. Orang langsung ada lagi yang memuja-muji. Oh, Rashford. Skill atau memang dia memang inilah Rashford yang sebenarnya. Rashford sebenarnya. Rashford yang sebenarnya kalau lagi bener. Ya, karena lawannya juga nggak ngepres. Seringnya nggak Seringnya bener. nggak bener. Iya, Seringnya kan dia nggak bener. bener. Maksudnya kan quality, teknik itu kan semuanya dia miliki. Dia punya. Dan gol-gol penting lawan tim-tim besar kan sering dia Sering. cetak. Tapi kan masalahnya konsistensi. Dia nggak bisa menunjukkan itu. Sama involvement of the game-nya sih menurut gua dia jelek banget sih. Ya walaupun satu lo lepas asal lo bisa cetak gol kan ya nggak masalah Iya. gitu kan. United tetap butuh orang kayak gitu. Kalau bisa perform ya dia bagus gitu. Cuman kan seringnya dia nggak bisa perform Ji. Betul. Yang menjadi masalah dari kritik terhadap Rashford adalah konsistensi itu. Dia nggak bisa tunjukin setiap pertandingan gue level of play-nya tuh harus seperti ini loh terus-terusan. Dia nggak bisa nunjukin itu kan. Kadang-kadang keputusan kapan nembaknya itu kan masih seperti dia pemain baru gitu kan. Iya, Padahal dia udah lama banget main di United gitu. Sementara ya kemarin lagi-lagi insting dia kan, dia melihat itu dan bola-bola dia kan selalu ke arah situ kan. Iya, sebenarnya kan. iya. Bola arah Left jauh, inside, tiang ke kanan, jauh, pressing ke kanan situ. dan itu yang menjadi keunggulan dia. Ya kalau lagi bener sih, Ya masalahnya Tetap dalam wajar. semusim 30% bener ya, 70%-nya hilang gitu kan. 20 doang kali. Ya 25 lah Di bawah lagi. Diturunin. Terus. Dan kemarin kan juga sebenarnya Dalot kepusingan tuh kemarin sisi kiri karena itulah bedanya Martinelli di kiri ataupun mungkin sama di City ada Grealish atau Doku, mereka involvement of the game-nya dalam bantu defense turunnya tuh rajin nih. Nah, Rashford tuh gue gak melihat ada untuk seperti itu inisiatifnya. Kerap kali diincar sama lawan juga ya sisinya Rashford itu karena dia tahu dia bukan tipe pemain yang bakal nge-track back, dia juga bukan tipe Cuman pemain pura-pura yang track back, joggingnya sosok gitu sudah dilewatin aja biar gitu. seolah-olah ya. Seolah-olah. Minimal ada kelihatan gerak Iya, dikit. dan itu jadi masalah buat dia. Tapi kalau dia selama bisa mencetak gol, gue masih ngeliat Rashford ini seharusnya jangan diapa-apain lah, jangan sampai dilepas dalam artian. Karena gue ngeliat kalau gaya mainnya cocok buat dia, dalam artian bisa reaktif. Gue masih ngeliat dia striker yang dimiliki MU paling bagus dari segi transisi kalau gue bilang. Dari segi kualitas dia ngelakuin tembakan, cutting inside ngelakuin tembakan itu menurut gue penting banget dimiliki sama squadnya Ten Hag. Kalau gua Ahmad Diallo sekarang. Ahmad Nggak ada- Diallo konsisten. Nggak ada apa, maksudnya Di kanan. Nah, di kirinya siapa? Rashford Ya, gue nggak ada. masih. Garnacho, Garnacho Garnacho itu juga bagus kayak sebagai gitu. sub sih memang. Ya, impactnya sebagai sub dan untuk Rashford Yang bagus ini siapa? nggak ada sih mas jujur. Sancho kemarin di Chelsea. Ah, Lo lihat mainnya. Lu Gila. mau mercik lagi nih. Baru 45 menit mas. Lah, Incai 45 itu. menit impactnya langsung kayak gitu, langsung jadi Enggak, man karena of the match. belum ada hasil yang jelek aja. Ntar udah hasil jelek dia mulai mut-mutan tuh. Dicadangin, mulai mut-mutan mainnya. Tapi selain Rashford yang kemarin emang lagi bagus kan, Soton juga terkenal tim yang sejauh ini kesulitan untuk nyetak gol juga kan. Dan Iya, United terlepas dari 30 menit pertama yang menurut gue horor juga, startnya buruk banget, kelihatannya kayaknya bakal kalah lagi. Iya, Tapi di push, apalagi ada penalti. Iya, tapi setelah momentum itu kelihatannya United malah jadi lebih berkembang permainannya, dan gua rasa Ten Hag kemarin harus kita acungi jempol juga. Respon dia untuk menggantikan Casemiro tuh udah bagus loh. Kita udah ngeliat Casemiro kemarin lawan Liverpool buruk banget performanya, kerap kali jadi error prone, dan mainin si Eriksen kan tanda kalau Ten Hag ini juga bisa ngedikte lawannya bakal main kayak apa, lawannya ke pressnya nggak terlalu gimana-gimana, dia mainin aja pemain yang nyaman untuk megang bola, dan gua rasa peran dari Eriksen dan Maino kemarin jauh lebih cocok untuk lawan-lawan seperti itu. Dan juga untuk di sisi kanan gue selalu impress banget gue sama Mazraoui, kelihatan dari match Iya, pertama paling bagus pemain sih. yang kelihatannya Stabil udah aja. langsung nyetel gitu sama permainan, dan bukan cuma ke Mazraoui-nya doang, tapi nularin ke si Amatnya juga. Amat juga jadi kelihatan lebih nyaman main di sisi kanan, dan gue rasa sisi kanan masih jadi sisi yang andalan United dari segi serangan malah sejauh ini. Ini ada pertanyaan dari Unbounded Official, Rp 79.000 buat Panji. Setelah kemenangan besar kemarin untuk MU, Erik Ten Hag out atau tetap ngelatih sampai juara IPL? Sampai Desember. Gue gak impress sama sekali. Jadi Pasar ya emang, bukan? sampai lo juara IPL atau Liga Champions, gue baru impress. Kalau lo juara cuman FA Cup, gue gak akan ada impress. Minimal lo bisa juara FA Cup atau Piala Carabao, tapi lo mainnya harus bagus dulu secara kondisi ya. Kalau mainnya
in out kayak gini mah. Dan lawannya kemarin menurut gua Soton ya. Kalau tadi lu bilang ada pergantian Eriksen sama Mainu, menurut gua even itu Casemiro juga akan bisa main bagus karena Soton itu dari pressingnya space-nya terlalu gampang gitu. Kalau dia lawan Brighton, Bournemouth deh kemarin lawan Chelsea, itu ngeri banget pressingnya. Itu gue lihat kalau Bournemouth lawan MU bisa kalah tuh kemarin dari cara mainnya ya. Nah tapi kalau kita ngomongin dari De Ligt juga nih, ini gue sempat ada kekhawatiran di preview kemarin baru blunder lawan Belanda di Belanda 2 kali kan, blunder lawan Bosnia dan juga lawan Jerman, di mana dia langsung diganti di babak kedua. Ternyata dia bisa bouncing dan kemarin mencetak gol. Ini penting gak sih buat moral dia dan juga buat MU gitu, ada nih ternyata De Ligt aman-aman aja, nggak bikin kita menularkan virus kekhawatiran di belakang kan. Sangat penting buat booster kepercayaan diri dia ya, dan gue ngeliat performa dia sama Belanda ketika error lawan Jerman, habis itu error satu lagi ketika lawan siapa? Bosnia ya. Sebenarnya secara overall permainannya bagus gitu, tapi selalu ada De Ligt ini selalu ada 1-2 momen yang mana errornya tuh emang lagi di bola di dia dan juga hilang fokus dalam sepersekian menit dan itu bisa dihukum sama lawan dan penting bagi dia untuk bisa maintain level konsisten itu selama 90 menit lah, nggak bisa bagusnya cuma beberapa menit tapi ada momen error-errornya itu selalu dihukum. Terlebih sekarang lu udah main di Premier League dan gue ngeliat kemarin ketika lawan Soton ya balik lagi emang lawannya Soton sih ya, nggak terlalu ngetes banget ke De Ligt-nya kemarin sih, seharusnya bisa jadi pertandingan buat dia balikin kepercayaan dirinya karena kita ngeliat kan performa terbaik De Ligt sepanjang karir juga ketika bersama Tenak juga kan sama Ajax juga, jadi gue lihat penting bagi dia untuk kebalikin kepercayaan diri dia. Tapi buat nilai De Ligt kayaknya adilnya ketika ngeliat lawan Palace deh, gue rasa itu lawan Palace bakal jadi ujian yang lebih berasa lagi bagi De Ligt, bukan lawan Soton kemarin. Lawan Palace gimana Mas, lu lihat De Ligt impress gak? Dia bisa memimpin lini lini belakang MU gitu ya, secara konsisten dan solid tanpa tergantikan rotasi Maguire. Sayangnya gue nggak ngeliat Soton memberikan tekanan sih. Iya ini kan. Itu yang akhirnya membuat akhirnya keluar nih apa yang dimauin Ten Hag dari timnya di pertandingan kemarin keluar. Operannya enak-enak banget sih. Maksudnya switch play dari kiri lo pindah kanan, pengertian antar pemain, keterlibatan Mazraoui di kanan sampai Zirkzee itu kan semuanya saling support lah untuk bisa ngebawa bola ke depan, ngegeser bola kemana, nyiptain peluang. Itu ini tim yang dimau Ten Hag ya seperti ini. Cuman kan ya itu nggak ada tekanan berlebihan yang membuat ketika lu kemarin ditekan lini belakangnya kan mau ngeluarin bola aja susah, grogi untuk bisa ngeluarin bola. Jadi persistensi jelek lah kemarin. Iya, ini kan hampir setengah lapangan itu kan dikasih kebebasan loh. De Ligt megang bola lama banget, nggak ada gangguan sama sekali. Ya dioper lagi ke Martinez, dioper ke siapapun. Kelihatannya dibuat nyaman gitu United untuk bisa memainkan bola. Tapi ya untuk bisa manfaatin kenyamanan itu menjadi chance yang mereka create, menjadi gol-gol yang cukup bagus. Ya menurut gua plus poin juga. Dan ya bagusnya ternyata De Ligt ya bisa ngebuktiin dia bisa nyetak gol juga, paling nggak dari sisi defense. Misalnya masih butuh perbaikan di beberapa sektor, tapi United yang bola-bola mati untuk bola-bola crossing, untuk set piece, ya menurut gue ini salah satu kanal juga yang bisa mereka manfaatin ketika lu nggak bisa cetak gol. Udah lama ya, MU udah jarang-jarang juga nyetak gol dari set piece ataupun bola-bola atas gitu ya. Dan akhirnya mereka bisa ngebuktiin itu. Ya Ramsdale sebetulnya mainnya bagus, banyak save, tapi ya akhirnya lini belakangnya nggak bisa keep up dengan dia itu untuk bisa bikin solid ya lini pertahanan. Tapi ya plus poin berat sih buat United. Kalau Ten Hag ternyata selalu mencari alasan ya untuk bisa membuat kalau tim gue solid gue akan bisa bermain seperti apa ya, kemarin dijawab sama dia, bagus United mainnya dari sisi permainan ya, tapi ya dia nggak dapat tekanan cukup untuk bisa ngebuktiin bahwa kita udah ditekan, kita udah kita bisa keluar dari tekanan. Nah itunya yang masih butuh konsistensi, dan United kan selalu gitu, one step ahead lalu mundur dua step lagi, habis itu kalah di 2 pertandingan. Nah, gue masih menantikan terus konsistensi dari seorang Ten Hag gitu. In order untuk lo bagus di liga, kan lo kan harus bagus di berapa permainan ke depan gitu. Satu permainan oke lah bagus gitu, tapi kan abis itu lo bisa mempertahankan nggak untuk bisa menang lagi. Nah, ini yang belum dijawab Ten Hag dalam 2 tahun terakhir. Apakah tahun ketiga ini dia bisa ngebuktiin, ya kita tunggu. Dan tadi gue nyebut sedikit seorang Amad Diallo ini, ketika dia megang bola tuh ada sedikit elemen of surprise itu orang back tuh kerasa dia dari pergerakannya memberikan teror yang nih orangnya mau cut inside, mau lari atau mau nge-shoot kan. Nah ini kan yang beda daripada Rashford, Garnacho ataupun juga Anthony gitu kan, yang memang menurut lo apa sih yang dari
dari dia tuh kelihatan berkembang banget dalam 1 tahun terakhir bahkan. Dari 1 tahun terakhir, dan menurut gue cukup memorable karena gue ngeliat dia impress ketika lawan Liverpool awalnya lawan FA Cup, dan sejak saat itu gue ngeliat kayaknya dia pemain sisi kanan yang dimilikin sama MU yang terbaik deh untuk Amad Diallo ini, dan makin berkembang ketika adanya Mazraoui di sana. Dan yang bikin gue ngeliat dia beda dibandingkan pesaing-pesaingnya semacam Anthony ataupun Rashford sekalipun ketika ditaruh di kanan, directnya itu sih, dia selalu ketika megang bola itu selalu mau ngakuin take ons, dan itu menurut gue kuat banget, dan dibantu juga sama decision making dia yang ketika take on nggak cuma pengen lewatin doang, tapi dia tahu ketika ada temennya space-nya kosong, dia bisa langsung ngasih ke situ. Beda banget apa yang ditawarin sama Anthony kan. Anthony ya nggak mungkin lu dikasih, atau dia bakal seringnya nembak-nembak dari luar juga. Dan tendangannya tuh beda gitu, keras kan kalau sama Diallo kan. Anthony tuh tendangannya pressing yang anjing, yang jauh lambat banget, kesel banget gue. Iya, directnya itu sih ngeri, dan itu menurut gue nightmare banget buat back siapapun yang lawan Diallo, dan juga dibantu sama Mazraoui. Lari-lari overlap itu ngebantu banget, dan powernya dia tuh menurut gue untuk pemain semuda ini udah bagus banget. Gue tadinya masih yakin untuk posisi itu sebenarnya milik Greenwood harusnya untuk di MU. Tapi ternyata Greenwood kan udah nggak ada pintu buat balik lagi ya, dan gue rasa sih Ten Hag udah nemuin pemain kanannya dia dalam sisi si Amad Diallo ini sebenarnya. Setuju Mas, Amad Diallo. Apakah kita bisa bilang bahwa ini hasil polisan Ten Hag? Atau dia berkembang dengan sendirinya karena ya akhirnya dikasih kesempatan gitu? Iya, setelah dikasih kesempatan dia ngebuktiin ya peran dari Ten Hag jelas ada di situ untuk ngasih main lo dengan kebebasan seperti yang ya lo bisa tunjukin seperti apa ya. Ini bisa ditunjukin sama Diallo ya, salah satu pemain yang ya benar lo bilang sulit untuk ditebak pergerakannya kan. Kadang-kadang dia mau belok apa enggak ya Saka. Dan eksplosif gitu gerakannya memang. Ya kayak Saka lah. Iya benar, gue bilang mirip Saka, bedanya masih mentah aja dia. Modelnya kayak gitu kan. Saka ya mungkin operannya selalu tepat gitu. Kalau dia kan masih mikir kemana harus gue oper. Sama teman-temannya mungkin juga itu apa off the ball-nya masih jelek kan. Kalau Arsenal kan udah jalan semua off the ball ya kan. In order dia semakin bagus adalah pemain-pemain yang dikirim bola first touch-nya harus bagus juga. Betul. Jadi bolanya jalan terus gitu kan. Dan dia bisa involve terus untuk maju ke depan. Tapi ya udah main kayak gitu, ditambah lagi ada si Amad Diallo sih, udah 2 pemain yang menurut gua starting 11 wajib lah ada 2 orang ini. Satu lagi siapa? Maino. Maino. Ya, tapi Maino menurut gua bebannya terlalu besar sih. Jadi kelihatannya apa ekspektasi itu di atas dari yang sebelumnya gitu kan. Tapi kita lihat dari MU nih, dengan apakah tadi Mas Aryo bilang yang dibutuhkan sekarang bukanlah menang 1 kali tapi habis itu jadi lucu, tapi adalah konsistensi yang dibutuhkan dan juga mainnya bagus itu, bukan cuman menang tapi mainnya lewat gol jatuh dari langit, lewat kartu merah lawan, atau misalkan memang lewat gol yang aneh-aneh lah, bukan dari permainan yang sudah jadi lewat sistem Ten Hag gitu, Nes. Oke, ini udah banyak saweran lagi masuk dari yang selalu nyawer kita, ada Guns Barbershop ya, Brar? Mana gitu. dia? Nah, tadi. ini. Mana tadi? Itu Guns tuh. Ya, 329.000. Wow, terima kasih. Boleh dong info dia barbershopnya di mana kali aja kita. Di mana Guns? Barbershopnya Guns. Kalian Mas Aryo mau potong rambut. Oh di Bintaro. Saingan dong sama barbershopnya Valen ya. Butuh juga nih barber nih. Partner kali. Partner. Selamat malam semuanya. Mau nanya, kalau Bukayo nggak main, siapa yang akan gantiin? Dan apakah Arsenal ada peluang menang lawan City? Terima kasih. Tadi yang dijawab ya, Rizal ya. Bisa Sterling, bisa Gabjes di sana, dan seringnya sih Gabjes ya kalau di posisi kanan. Jadi menurut gua kalau soal peluang menang lawan City ya ada banget. Karena apa ya, faktor pertahanan Arsenal itu yang kuat banget menurut gue, bisa nganterin mereka untuk menang sih. Guns Barbershop ternyata di BSD ya. BSD bukan Bintaro. Guns. Paramount, di Paramount Gading Serpong. Mantap nih, jadi kalau ada yang mau mampir potong rambut, cukur, silakan ke Guns Barbershop di Paramount Gading Serpong. Sekalian iklan ya kita ya. Kan dia nyawar 300.000 lumayan. Iya, Berkali-kali lagi. Berkali-kali. Udah bisa majang di sini nih. Cukur sekali berapa? 150.000 biasanya kan cukur barbershop gitu kan. Dari Samuan Rp50.000. Wih. Bang, apakah sebaiknya Lord Mudrik disuruh les bahasa Arab aja sekarang? Udah nyerah kayaknya dia. Udah nyerah kayaknya main di Eropa ya. Langsung pindah ke Arab juga mikir kali, nggak bego-bego banget buat beli Mudrik anjir. Udah itu Ada doang. lagi, Brar? Oke, dari La Liga ini ada Barcelona yang melanjutkan pesta di eranya Hansi Flick dengan mencetak 17 gol dari 5 laga. Ini berarti emang salahnya Xavi dong sebenarnya. Gimana Mas Aryo? Lu sebagai Salah Xavi. Membela Xavi juga dulu kan. Berarti emang Xavi yang nggak bisa memainkan ini, bahkan dengan banyak pemain muda loh dia bisa berkembang seperti ini Hansi Flick dalam waktu singkat ya. Atau mungkin Haniman Perut seperti Arne Slot. Justru untungnya pemain muda. Coba yang tua-tua main mungkin nggak kayak gini gitu. Ya kenapa Xavi nggak mempraktikkan cara ini gitu kalau emang Bisa nyata nggak ya. jalan? Ya karena dia dibebani oleh pembelian yang begitu besar yang harus dimainin semua kan pemain-pemain mahal itu. Karena udah ngerepotin untuk dibeli, ngerepotin untuk didaftarin.
Udah gitu nggak dimainin pula gitu kan, mau nggak mau akhirnya dimainin. Dan ya gue selalu bilang pragmatisme digabungkan dengan possession play kan selalu menjadi penggabungan dari permainan Xavi kan. Kapan lo harus main possession, kapan lo harus main pragmatis, itu yang membawa dia menjadi juara di musim pertama dia gitu. Walaupun di musim kedua ya semua pemainnya juga turun menurut gua. Apa yang lo dapetin dari Lewandowski di musim pertama, di kedua nggak muncul sama sekali. Sekarang tajam lagi. Araujo di musim pertamanya sama Xavi luar biasa, habis itu hancur juga. Jadi konsistensi ternyata di musim keduanya nggak bisa ditunjukin sama pemainnya. Tapi kalau Hansi Flick, yang gue puji adalah ketika dia datang, dia langsung berani ngambil sikap. Ya. Dia berani bilang pemain-pemain senior kalau nggak mau lari di setiap pertandingan, gue kan mainin pemain-pemain muda nih, La Masia yang akan gue mainin. Dan dia buktiin dimainin semua kan. Ya. Paul Kubarsi di belakang, Paul Lopez, Pau Victor. Bukan. Pau Victor, Sama terus lagi Sata. Farmin Lopez, pokoknya pemain-pemain muda. Terus yang kemarin main di tengah siapa? Casado. Bagus itu. Itu pemain-pemain muda semua dimainin dan mereka bener bisa ikut lari, ikut terlibat dalam permainan, nggak kelihatan capek untuk ngasih terus berlari di setiap pertandingan. Ya. Nggak kelihatan capek lah, maksudnya dibandingkan pemain-pemain yang tua dulu kan, ketika lo udah ketinggalan bola, termasuk Frankie De Jong, termasuk pemain-pemain yang ada di tengah itu nggak mau untuk bisa ngebantu serangan, termasuk Rafinha. Ini Rafinha kan ketika dimainin beda dengan Rafinha di 2 tahun sebelumnya kan. Rafinha yang kadang-kadang bingung lari kemana, kadang-kadang bingung untuk nerima bola, bahkan untuk membawa bola aja bingung. Tapi sekarang seolah-olah dia mau ngikutin game plan yang dimauin sama Hansi Flick. Dan Hansi Flick kan harus kita akuin, ini kan pelatih yang strateginya cukup banyak loh ketika membawa Bayern Munchen kan seperti apa kan. Dia bisa ngebentuk tim dari yang Niko pas Kovac. Niko Kovac kesulitan, tapi dengan materi yang sama kok bisa sama si Hansi Flick eksplosif untuk banget, bisa tampil lebih menggigit gitu. Nah, ya itu di ruang gantinya dia bisa kuasain, lalu strateginya juga bukan strategi yang biasa aja, tapi dia bisa untuk membawa pemain-pemain muda ini tampil secara konsisten. Tapi kan lagi-lagi konsisten apa enggak nih baru 5 pertandingan. Gue sih tetap aja La Liga kalau bicara Barcelona sama Madrid, ini kan 2 tim yang bisa tampil stabil sepanjang musim nih. Iya. Kalau lo kepleset sekali, ya bahaya. Ya Madrid udah kepleset 2 kali. Ya Barcelona ternyata bisa manfaatin, masih unggul 4 poin sejauh ini. Ya. Konsistensi dari pemain muda itu menjadi kunci tadi dari Mas Aryo. Menurut lo masih bisa atau justru Hansi Flick bisa membuktikan ya main-main muda ini bisa ternyata. Dulu kan juga banyak kayak MU gitu. Main muda Muncul, dia bisa ya. mencuri momentum gitu. Lo Dan menurut lo menurut mungkin gua nggak? sangat bisa sih ya. Di awal musim kan dia nyoba juga di tengahnya tuh si Bernal ya. Bernal. Habis itu mainnya Di bagus gelandang. banget di awal-awal tapi cedera cukup parah dan akhirnya harus digantikan. Tapi ternyata di pertandingan kemarin dan 2 pertandingan sebelum ada Casado dan kelihatan permainannya juga bagus juga. Pas pramusim juga lumayan memang. Iya, kelihatan udah bagus dan akhirnya dikasih kesempatan kan berkat si Bernal juga cedera, dia main di sana dan kelihatan performanya bagus banget. Nggak lepas kan Kubarsi juga baru dapat kesempatan kan tahun ini juga dan gue ngeliat perannya juga sangat krusial. Kemarin ada beberapa gol Dari tahun lalu dia udah mulai. iya di tahun kalender lah ya kurang lebih ya, dan itu Kubarsi dia di pressing tuh bisa dengan nyaman ngeluarin passing dan itu langsung ngebongkar 1-2 fase pertandingan dan menurut gue itu bisa jadiin bikin gol. Dan untuk Lewandowski walaupun kemarin dia nggak nyetak gol tapi ngeliat pergerakannya emang bikin ngiket banget back-backnya si Girona dan itu ngebongkar banget pertahanan lawan. Dan pemain mudanya yang nggak bukan ya Lamine Yamal sih, yang gue bilang ini kayaknya nggak normal nih pemain umur 17 tahun. Gila ya. Total 4 gol 3 assist sejauh ini dan nggak cuma sekedar gol dan assist doang, tapi keterlibatan dia di atas lapangan pun kayaknya hampir setiap pertandingan di musim ini selalu layak jadi man of the match deh kalau menurut gue, karena begitu Kayak main buat Barcelona U19 iya, ya mainnya ya. influensial banget, nyaman Santai, banget. cuek gitu, kayak nggak ada beban gitu. Effortless banget gitu dia main. Kayak seakan-akan udah lama banget gitu dia main di level ini, dan menurut gue Lamine Yamal masih pemain terpenting sampai sejauh ini. Tapi apakah konsistensi bisa dijaga apa enggak? Karena yang gue tahu kalau Hansi Flick sama Munchen itu tim dengan status yang sprint terbanyak di liganya. Dia kalau dibanding sama tim lain sprint paling banyak, dan kayaknya Barcelona kalau dibandingin sama tim lain juga sprint paling banyak. Tapi apakah Barcelona udah bisa langsung ngejaga ritme itu bisa dalam satu musim, itu masih gue jadi pertanyaan sih. Karena sejauh ini aja akhirnya Olmo cedera juga kan, dan ini menurut gue cedera bakal bisa berbicara banyak juga akan musim Hansi Flick. Lamine Yamal Mas, menurut lo dengan dia secepat ini bahkan dia dapat Piala Eropa dan sekarang cukup konsisten di awal musim, menurut lo dia bisa langsung step up nggak untuk menjadi kandidat misalkan tahun depan, kalau misalkan dia juara tahun ini Liga Champions gitu, bisa nggak jadi Ballon d'Or? Masuk kategori. Karena gue melihat dia tuh dia punya sosok quality. ikonik menjadi orang yang lebih ikonik daripada Vinicius ya. Iya, dia punya quality untuk jadi superstar. Iya. Dia bedanya mungkin dulu kalau kita lihat Ansu Fati mungkin lebih bagus dibanding Yamal. Ansu Fati begitu nongol pertama ya.
Tapi kan dia main terlalu eksplosif yang akhirnya membuat dia rentan cedera. Dan dia mainnya lebih gampang untuk ditebas lawan. Nah pemain-pemain kayak gitu kan, kalau lu mungkin nggak selevel Messi untuk bisa menghindar atau punya kekuatan yang ekstra lah kalau ditebas, tapi lu nggak mengalami cedera, ya susah gitu. Nah Yamal kan nggak se-eksplosif itu mainnya, masih menjaga ritme, masih kalau gue harus sprint ya baru gue sprint, tapi nggak yang selalu gue tiap dapat bola gue sprint, enggak. Dia justru banyak bola-bola yang dari lini tengah, bukan dari sayap terdepan untuk bisa kontribut menjadi gol, tapi justru dari tengah. Dia tuh banyak bola dari tengah udah gue kirim, karena begitu precise operan dia ya akhirnya bisa dimanfaatin sama pemain-pemain yang lain. Jadi ya gue ngeliat ini pemain punya segala atribut untuk menjadi pemain terbaik di dunia. Dan mainnya nggak neko-neko gitu, mainnya nggak Ceweknya masih neko-neko. oh iya. Kan udah ganti sekarang. nggak pushing too hard lah untuk mendapatkan sebuah status, tapi dia buktiin dengan permainan itu dan dia mendapatkan status itu. Dan kayaknya bisa jadi pemain yang menggendong ya di masa depan ya. Iya. Tapi kalau Dani Olmo ini kan gue juga sempat debat gitu sama coach dulu kan. Dia bilang kalau kata coach, nah ini pemain nggak konsisten segala macam. Gue bilang kalau dia kemarin dengan caranya Spanyol dia bisa cocok dan beberapa pemain Spanyol ada di Barca, gue rasa cocok sama game mainnya Barca dan ternyata so far so good kan. Walaupun kemarin cedera ya. Menurut lo Olmo akan angin-anginan doang atau memang dia akan menjadi pemain yang cocok banget buat Barca? Dengan sistem yang cocok harus sistemnya Flick ya khususnya gue rasa sih bakal cocok karena kalau dari segi atribut dan juga segi yang gue selalu khawatirin dari Olmo ini kan soal posisi terbaik ya, dimana dia posisi terbaik itu apa sih sebagai second striker ternyata kah, banyak posisi. winger kah, apa mana, tapi ternyata ketika di sama Dia kayak Foden ya, bisa main di belakang striker, di kiri, di kanan. versatile lah ya, tapi khawatirnya kalau versatile itu bisa cocok tapi bisa jadi potensi masalah juga kan ketika posisi terbaik lu apa sih bisa ditawarin lama di dia atas malah lapangan. dicoba-coba terus jadi nggak kontribusi besar gitu kan. Tapi kelihatannya di sistemnya Flick dengan sistem yang begitu dinamis dan juga pemain-pemain powernya pada bagus-bagus banget sejauh ini kelihatannya cocok. Tapi ya ini khawatirnya sih cedera karena di musim terakhirnya bersama Leipzig pun dia juga kelewatan sekitar 27 pertandingan karena cedera dan gue khawatirnya patternnya akan terbentuk ini bakal kayak gitu karena update terbaru dia cedera sekitar 6 minggu ya kurang lebih 2 bulan dia bakal absen dan menurut gue kehilangan banget sih. Walaupun dia baru main sekitar 3 pertandingan terakhir tapi impactnya ketika di atas lapangan menurut gue dia one of the best lah sejauh ini sama si Lamine Yamal. Ya kita lihat nanti apakah Barcelona bersama Hansi Flick bisa melanjutkan honeymoon periodnya atau memang ini bukan honeymoon period, memang ini adalah skill sejati dari Hansi Flick untuk bisa memoles pemain-pemain mudanya. Kita Langsung diincar MU ya. udah dari dulu gue pengen, kan masalahnya udah emang bego MU ngaruhnya yang gitu-gitu doang. Sekarang kita pindah sedikit dari tanah air. Tadi kita udah dari pertanyaan dari Jebretim tentang Tom Haye dan juga seorang Rafael Struijk ya. Ini tadi ada requestan kita ngomongin Tom Haye. Tom Haye kemarin Gue juga kira ngomongin PON enggak ya? Tar, Mas, tar. banyak Ada. ini. Ada. Banyak Ada yang mau jawab nggak? Ya nanti di akhir kita ngomongin Ada yang mau PON di jawab akhir. apa enggak gitu. Kalau soal Tom Haye nih. Halo Jebretim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.